بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله سمع الله لمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi katsirin min an-ni'am wal iman wal islam wal hidayah wal 'inayah wal ra'ayah was sihhah wal 'afiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Senin yang lalu kita sudah membahas Fatihatul Surah, Fatihatul Quran, Surah Al-Fatihah, pembuka Al-Quran. Ini penting karena ia adalah Ummul Kitab, induk atau inti dari Al-Quran. Kenapa sebut inti? Karena dalam Al-Fatihah terkandung pokok-pokok, topik-topik pokok dalam Al-Quran. Yang pertama tentang tauhid, di mana Allah memperkenalkan pada berapa ayat, sampai 4 ayat. Allah memperkenalkan dirinya dengan namanya Allah. Ini sesuai dengan firman Allah yang lain, Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Katakanlah wahai Musa kepada Nabi Musa, innani anallah, sungguh aku ini sampai 2 kali, pakai sungguh lagi. Qul innani anallah, sungguh aku ini Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepada. Jadi Allah pertama kali dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah ini perkenalkan nama dirinya. Kalau Allah tidak perkenalkan nama dirinya, kita tidak bisa menyebut siapa Rabbmu. Rabbuna, man Rabbuka, Rabbi Allah, Tuhan Allah. Maka mengenal Allah harus menjadi ilmu pertama sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu lain. Profesi kita masing-masing ada di bidang olahraga, ya, ada di bidang bisnis, betul ya, bidang bahasa Arab, bidang pendidikan agama Islam, bidang apa lagi, politik, kesehatan. Itu ilmu-ilmu Allah. Tapi sebelum mempelajari ilmu itu, Allah menginginkan kita kenal dulu Allah. Karena Allah yang memberi ilmu, supaya ilmu-ilmu yang kita pelajari ini nyambung kepada Allah. Sebab kalau ilmu yang kita pelajari tidak nyambung kepada Allah, ilmunya kurang berkah, kurang memiliki kebaikan. Kenapa? Karena seringkali ilmuwan-ilmuwan yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, dia memorientasikan pemanfaatan ilmunya untuk mencari ridha Allah, tapi sekedar untuk memuaskan hawa nafsu. Betul tidak? Para koruptor itu memuaskan Allah, memuaskan hawa nafsu itu. Para koruptor pasti memuaskan hawa nafsu kan? Orang bodoh atau orang pintar, pasti orang pintar. Ya, tujuannya nih, halo, tujuannya ilmu yang tidak diorientasikan pada Allah, ilmunya kurang berkah, bahkan bisa merusak dirinya dan sesamanya. Allah perkenalkan lagi dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman, wasi'ur rahmah, azimur rahmah, yang rahmatnya maha besar, maha luas. Supaya kita jangan putus asa kalau kekurangan, karena nggak ada di sisi Allah kekurangan. Maka minta kepada Allah melalui usaha dan doa.
Minta kaya raya, kekayaan Allah berlimpah banyak, gak akan habis, dinikmati oleh semua manusia, gak akan habis. Jadi jangan putus asa kalau hari ini kurang duit, kurang makan, kurang apa. Itu rahmat Allah luas. Ya, kekayaan Allah begitu banyak. Kejar, kata Allah. Kejar itu. Ya. Jemput. Jangan diam. Karena sudah punya kaki untuk berjalan, punya telinga untuk mendengar, punya mata untuk melihat, punya tangan untuk berbuat apapun, punya kecerdasan. Itu semua modal-modal dari Allah. Manfaatkan itu semua untuk menjemput rezeki. Rezeki kita memang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau tidak dijemput, mau dapat apa? Ilmu rezeki dari Allah. Kalau tidak dijemput melalui belajar, bagaimana dapat ilmu? Tidak dijemput melalui latihan, bagaimana dapat ilmu? Yang jadi sarjana nggak mau menjemputnya, dikiranya cukup dengan mintanya, ya Allah, saya jadikan menjadi sarjana IKOK, sarjana olahraga, sarjana bisnis, sarjana pendidikan bahasa Arab. Usahanya nggak mau, kira-kira dapat uang? Nggak bisa. Syarat doa itu dikabul, gimana salah satunya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelas sekali. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau hamba-Ku bertanya tentang Aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya Aku dekat. Kalau dekat, kira-kira diminta oleh kita mendengar tidak? Allah itu dekat nih, kita minta Allah mendengar tidak? Mendengar. Dekatnya Allah kepada kita sejarak mana? Sejauh mana? Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Ya Allah, urat nadi itu kan ya urat. Ya, denyut ini itu Allah lebih dekat dari itu. Berarti Allah lebih tahu. Pengen bukti Allah lebih dekat daripada kita? Ada buktinya apa? Nah, kita tidak merasakan bahwa yang lebih tahu kebutuhan kita Allah apa kita? Jawab, ya. Yang lebih tahu kebutuhan kita Allah apa kita? Ayo, jawab. Ya, tunggu besar kita jawab dulu. Belum tak jauh karena dia. Siapa yang lebih tahu kebutuhan kita? Allah apa kita? Allah. Kita butuh oksigen, tahu tidak? Sebelum diberitahu sama dokter. Belum tahu kan? Tapi Allah Maha tahu. Buktinya apa? Tahu kita butuh oksigen, Allah dekat kepada kita, tahu kebutuhan kita, dikirim terus oksigen. Sadar tidak? Tidak sadar kan? Kurang pemikiran oksigen. Siapa yang memikirkan oksigen? Satu hari, 1 detik saja. Pikirkan tidak? Boro-boro. Jadi lebih sayang pada kita Allah apa kita? Allah. Coba denyut jantung, berapa kekerapannya setiap detik? Kita mikirin denyut jantung tidak? Betul tidak? Tapi siapa yang lebih tahu bagaimana ngatur jantung, atur pernapasan, ngatur proses metabolisme tubuh kita? Pasti Allah, karena Allah yang lebih dekat kepada kita, yang lebih tahu kebutuhan kita. Kok tidak terasa sih? Kita tidak mikirkan bagaimana ini makanan dikunyah, ditambah dengan enzim ini, masuk ke sini, di sini
diproses, kemudian nanti dipilah-pilah, ada vitamin, ada ini, ada zat ini dipisah, zat ini dipisah, kemudian disampaikan oleh Allah ke mata, ke telinga, ke kuku, ke kaki, ke semua. Siapa yang aturnya? Kalau bukan Allah, lalu siapa? Oh, jangan menang sorangan, cek saya menang sorangan. Ente datang ke dewa itu lain sorangan, lain sorangan. Ya, tidak tiba-tiba Anda datang ke sini juga pakai perencanaan ingin datang ke sini. Ya, Anda makan juga tidak tiba-tiba. Semua benda yang ada dari tempat ini tidak tiba-tiba. Kenapa Anda yang sehebat ini? Oh, itu kebetulan. Kenapa bisa kebetulan? Bisakah ini Masjid Al-Furqan ini jadi kayak begini kebetulan? Kebetulan saya lihat, tiba-tiba Masjid Al-Furqan jadi keluar. Yang segini saja, yang benda-benda mati saja tidak ada kebetulan, dirancang, didesain. Berapa sarjana yang terlibat? Betul tidak? Hanya orang sehebat ini kebetulan. Awas. Jadi Allah yang Maha Rahman, luas rahmatnya. Jangan putus asa kalau kekurangan, kejar kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Mohon kepadaku, aku akan jawab. Tapi syaratnya fastajibuli, penuhi dulu perintah-perintahku. Gitu. Ayat dari sarjana, minta kepada Allah, berikan kemudahan ya Allah supaya saya jadi sarjana pendidikan bahasa Arab. Tapi kata Allah, fastajibuli, penuhi dulu perintahku. Apa perintahku? Asuh urusan bahasa Arab, diajar benar, lomba bobo, lomba gulai. Lalu kita mengikuti perintah Allah, masuk urusan bahasa Arab, bayar UKT, kuliah terus, tugas-tugas kerjakan. Itu namanya istijabah, mengikuti perintah Allah. Jadi maksudnya, jadi insya Allah. Itu namanya fastajibuli, ud'uni fastajibuli. Doa kepada Allah, ijabah, tapi kamunya gawe. Betul tidak? Makanya nanti di ayat ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta dulu apa kerja dulu? Ayo, tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kerja dulu, minta dulu. Kerja dulu. Na'budu itu kerja. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Wujud ibadahmu apa? Menjalankan perintah-perintahmu, meninggalkan yang dilarang, kan gitu. Betul tidak? Berarti dulunya kerja dulu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Cocok tidak? Ibadah dulu, kerja dulu, baru minta tolong kepada Allah. Doa, artinya ya, doa didahulukan dengan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kayak itu kenaannya. Betul tidak? Maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Anta dengan bukan sekedar tidak enak, tapi susunannya memang harus begitu. Jadi Allah perkenalkan yang aku Ar-Rahman nih, sayangku sangat luar biasa. Ar-Rahim. Allah perkenalkan lagi Ar-Rahim dari Rahmah. Allah terus-terusan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Anda hari ini pernah dicabut kasih sayang dari Allah? Hari ini? Enggak. Kemarin? Tidak. Kemarinnya? Tidak. Berarti Allah sayangnya enggak bisa-bisa. Kemarin bisa makan, hari ini bisa makan. Kemarin bisa jalan, bisa bernapas, hari ini bisa. Insya Allah, besok masih bisa. Siapa sih yang memberi? Bisa tidak Allah mencabut rahmatnya? Bisa, ya? Betul tidak?
Anda nggak mau ke masjid, punya kaki, dan Allah cabut saya 4 kakinya oleh saya. Nah, kan dulu ke masjid, caranya apa? Digembor ke saya, disetrukkan oleh saya, kata Allah. Bisa nggak Allah membuat manusia jadi setruk? Kakinya nggak bisa digunakan, tangannya tidak bisa digunakan. Mudah mencabutnya. Ada orang sarjana pintar, hebat, profesor, sedang berjalan di soleran, ya, karena licin, kena kepalanya, geger otak, tuh udah bisa bergerak-gerak, nggak bisa berjalan, karena otaknya sudah nggak bersih. Mana itu dokternya? Ada nggak? Mana itu ilmunya? Mana itu kemampuan larinya? Mana kemampuan tangannya melakukan sesuatu? Dicabut dalam waktu cepat. Tidak bisa nanam, betul tidak? Jadi kita tidak boleh merasa hebat oleh hebat sendiri, ya, pintar-pintar kesorangan, ya, cerdas-cerdas kesorangan, ya. Jangan merasa semuanya juga pemberi, ya. Ya. Sehingga dia Ar-Rahim dan Ar-Rahmah, Allah berikan rahmatnya terus. Maka kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, karena Allah Rabb tadi itu mencakup, dia pencipta kita, memberi rezeki pada kita, yang mengatur diri kita, mengatur hidup kita, yang menumbuh kembangkan otak kita, jasmani kita, rohani kita ditumbuh kembangkan oleh Allah. Sehingga dari nol kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Dari tadinya cuma balita sependek 5 cm. 5 cm mana ya balita 5 cm? Pada cm sih balita? 30 ya? 50 lah. Oh Yunus sudah 10 cm. Sudah 150 ya. Siapa yang memanjang-manjangkan tulang kita, menambah-nambah daging kita? Siapa? Menang sorangan itu ditambah daging, taplok-taplok dan tanggung biar ujung ukuran jadi gede. Tulang dan tambahan disambung-sambung biar panjangan. Tahan memanjangkan. Yang memanjangkan tulang-tulang kita siapa? Yang menambah daging-daging jadi banyak jadi gede siapa? Asal sorangan. Rabbil Alamin, dialah Tuhan semesta alam. Itulah Allah perkenalkan diri. Diulang Ar-Rahman Ar-Rahim besipoho, rububiyah Allah. Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki pada kita, Allah memberikan hidup pada kita, Allah memberikan kecerdasan, memberikan seluruh kebutuhan di alam raya ini. Itulah rububiyah Allah. Atas dasar apa sih sampai Allah memberikan rububiyahnya kepada kita? Atas alasan apa Allah menciptakan kita? Ada yang memaksa Allah untuk menciptakan kita? Atau ada kebutuhan dari Allah supaya kita diciptakan demi kebutuhan Allah? Ada tidak? Enggak ada. Allah mau menciptakan kita mau tidak? Enggak ada kepentingan sebenarnya. Kalau kamu ruku dan sujud tidak menambah kemuliaan Allah. Sujud, ruku, taat, ibadah kepada Allah tidak menambah kemuliaan Allah, tidak. Allah tetap mulia tanpa ruku dan sujud. Kekufuran kamu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Kalau kita tidak sujud dan ruku, Allah berarti jadi Tuhan malah. Enggak akan. Beda dalam Pak RT beri kerja masyarakatnya, berapa jadi kita. Allah ada yang bisa berubah jadi Tuhan. Wah, saya pengen menjatuhkan kedudukan Allah supaya tidak jadi Tuhan. Caranya saya tidak akan menyembah Allah. Kata Allah, sekalipun seluruh makhluk ini kufur kepada Allah, Allah tidak pernah merugi. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur melalui ibadah, kepentingannya buat dirinya. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid.
Barang siapa yang kufur kepada Allah, Allah nggak pernah rugi. Allah gani, Allah kaya raya, nggak butuh makhluk. Hamid, Allah maha terpuji, maha hebat, maha besar. Tidak akan terhina Allah karena kita kufur kepadanya. Jadi atas dasar apa sih Allah menciptakan kita? Dipertegas Ar-Rahman Ar-Rahim. Hanya karena Allah rasa kasih sayangnya yang besar dan luas inilah Allah menciptakan kita. Hanya karena kasih sayang, karena rahmat Allah kita diciptakan, bukan karena apa-apa. Ar-Rahim, Allah yang terus-terusan berikan rahmatnya kepada kita. Atas dasar itulah Allah menciptakan kita. Jadi kanyaan Allah ciptakan berarti kanyaan. Tapi kepentingan apa-apa. Masih kalau kanyaan, karunia sebenarnya saya derek. Terima kasih rek kita kanyaan. Ya sebenarnya diberi dahar. Kanyaan rek mana-mana cukup batu ruhun rek kita sok wae. Dari makanya dikatanya disadar. Kalau kita sekarang ini belajar di bahasa Arab atas perintah siapa? Perintah Allah kan? Untuk kepentingan siapa? Ya kersorangan. Perintahnya dari Allah. Iqra, baca, kuliah kan itu. Bismi Rabbik, libatkan Allah dalam belajar. Maksudnya selama kita belajar barengi dengan ibadah, dengan doa, dengan sholat, dengan syukurnya itu penting buat kita. Ya, maka nanti karena Allah memberikan kasih sayang, kamunya bersyukur. Kalau bersyukur nikmatnya Allah tambah. Kalau kufur azab. Yang paling jelas nanti jamin akhir. Kalau di dunia mah orang kufur juga berhar, betul tidak? Di dunia mah para koruptor juga kaya, betul tidak? Di dunia mah orang yang tidak pernah mengenal Allah juga diberikan nikmat. Oksigennya masih diterima, betul. Hujannya masih diturunkan, betul. Tanam-tanaman masih ditumbuhkan untuk dia makan di dunia. Tapi awas yaumil akhir, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak syukur kepada Allah, siap azab. Maka dipertegas pada ayat yang keempat, Allah perkenalkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maka nanti semua kita akan diminta tanggung jawab, wajar tidak? Ente diberi duit usaha ke UKT, Bukolot kan? Suruh apa? Belajar. UKT ini Anda manfaatkan untuk kuliah, itu namanya syukur. Karena syukur itu tasarrufu nikmatin ila ma yurdil mun'im, menggunakan nikmat sesuai dengan keridhaan yang memberi nikmat. Ridhonya buat UKT ini untuk kita belajar atau untuk kita pacaran? Untuk bayar UKT atau untuk bayar tempat hiburan? Bayar UKT berarti orang syukur ke orang tua. Ada yang uang nanti harus UKT buat harnoli. Tahu harnoli? Dahar modal uli, dahar modal beata, buat UKT hadar dahar modal uli, kerbeli buku kerdahar modal uli, ya. Berbuat pakaian berdahar modal uli, kira-kira syukur tidak? Akan ditambah lagi kan nikmatnya oleh orang tua. Balik nanti ke 4 tahun ke angges-angges akan dimintai pertanyaan oleh orang tua. Dari mana yang saya ngesnya skripsi aja? Bos. Padahal betul. Dari mana yang ujian anak iraha? Oke, sebulan deui. Sebulan deui cek ujian. Sampai 5 tahun kan ujian kene. Kenapa? Karena itu dikerjain. Wajar tidak orang tua bertanya, menanyakan mana. Maka Allah bersama, Allah sudah kasih ini. Syukur
syukuri ini semua melalui ibadah takwa kepadaku, maka nanti di yaumil akhir pasti akan dihisab. Pasti tidak? Pasti sisihkan hisab Allah. Sebab nanti Allah Malik Yaumiddin, Allah akan membalas, Allah akan meminta pertanggungjawaban, sebab penguasa tunggal yaumil akhir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ini ya. Jadi di awal-awal Allah bawakan kita dengan lembut, dengan lemah lembut, gitu ya. Tapi di ayat 4 Allah juga keras. Mana? Buat apa tempat-tempatku? Maka oleh sebab itu, untuk wujud kita syukur kepada Allah, agar nanti di yaumil hisab kita selamat dari Allah, maka kita ikrar, bukan sekedar ikrar, tapi harus mewujud pada amal. Apa ikrarnya? Ya Rabb, Engkau Maha Kasih Sayang, Engkau Rabb kami yang mencipta, memberi rezeki, yang memelihara dan mengembangkan. Engkau juga yang nanti yang menghisab kami, ya Rabb. Maka kami ikrar di hadapan-Mu, ya Rabb, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, ya Rabb, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau, ya Rabb, kami mohon pertolongan. Artinya apa? Ibadah kita sering ada gangguan-gangguan, betul tidak? Ayat kamasir al-Qur'an tuduh, ayat kuliah malas, itu gangguannya tuh. Maka mohon kepada Allah agar selama kita beribadah, berupa itu adalah belajar, berupa itu kerjakan tugas, berupa apa saja tugas-tugas ibadah kita, banyak gangguannya, mohon padaku kata Allah, wa iyyaka nasta'in, agar dimudahkan perjalanan kuliah kita, agar dimudahkan orang tua memperoleh rezeki buat UKT kita, buat kuliah kita. Doakan juga mereka agar mereka sehat selalu, rezekinya banyak, penuh berkah, sehingga kita bisa selesai kuliah. Nikmat tidak? Makanya kurang apa sih? Hanya alkohol kurang ya? Kalau jadi lamun malas kuliah, ingat nasihat mak ibu bapak ya, betul tidak? Ingat tujuan dari rumah, tulis tujuan dari rumah bukan untuk pacaran, bukan untuk beri nanti dugem dunia gemetaran, gemetar kabeh. Halo, pantai kan? Sampai apa tadi dalam ayatnya? Iya kan betul? Oh iya kan nasta'in. Harus diwujudkan tadi. Ya. Supaya tadi tetap Allah Rahman Rahim kepada kita. Betul? Tetap Allah ngurus kita. Dan kita menjadi manusia yang paripurna sempurna di dunia hasanah wa fil akhirah. Berapa SKS ini? Satu asalnya sudah pahalanya lebih gede daripada di imam urutan betul. Sare menang pahala ya. Jadi tubuhnya perlu lebih awal kelihatan muadzin can kurang berhudang. Kalau tidak kecan ada lagi ketrok ke kamar-kamar. Rudang dia can badan gitu ya. Halo. Insyaallah muadzin paling duluan bangunnya ya. Malu sama muadzin kita. Paling duluan akhir berjamaah era ya. Nah, contoh muadzin ya. Repot ya. Sebelum azan muadzin sudah bangun. Repot itu muadzin namun bangunnya satu sudah ada. Oh, betul disediakan ada tarik bangun. Repot ya. Nah, kalau ada alasan menjauh dari asrama ya. Tapi pahalanya lebih besar karena setiap langkah pengampunan dosa dan menambah satu kebaikan hebat betul. Pahala lebih gede, kalau muadzin lebih tinggi. Jadi muadzin namanya yang gede, putar bola balik ke asrama bola, tarik dia. Terima kasih ya atas latihannya. Ya, karena tidak tahu dua lah. Daripada cacing di rumah. Tapi berapa cakap tunggu itu era manuk betul tidak? Manuk mesti berencet. Oh, manuk yakin rumutan tak ada tuh. Ayam yakin rumutan tuh. Sebab dia tahu perintah Allah.
tahu bahwa pagi hari adalah tempatnya pintu-pintu rezeki dibuka. Ya, wahai Allah rezeki, bangunnya seperti burung-burung gitu. Ya, makanya burung-burung mulai kelaparan mah. Saya belum pernah menemukan burung kelaparan ya. Ya, padahal modalnya cuma naon sih? Saya papatok dengan kakinya. Saya papatok kaki. Ya, ceker papatok jeung sayap. Jadi tok cer papatok jeung ceker ditambah sayap. Ini catok cer sayap papatok jeung ceker. Tapi rezekina bingung wae. Urang setelah buka lain bakalan hebat. Naon teu maju-maju karena eleku manuk jeung eleku hayam. Mari kita akhiri dengan baca doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Rahman ya Rahim. Yang berharap kepada-Mu ya Allah. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kesalahan ibu bapa kami ya Allah. Berikan mereka kebahagiaan, kesehatan ya Allah. Karena tanpa ayah dan ibu apalah arti semua ini ya Allah. Berikan kesehatan mereka ya Allah. Berikan rezeki yang banyak untuk keberkahan. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang jadi ahli surga. Kalau saatnya ibu dan bapak meninggal wafat dalam keadaan seperti tadi ya Allah. Jadikan amal solehnya yang telah diberikan kepada kami menjadi amal jariah yang terus pahalanya terus sampai ke alam neraka. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan untuk berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Bimbing kami Allah ketika kami tersesat. Ingatkan kami ketika kami lengah lalai ya Allah. Berikan petunjuk pada kami ketika kami gelap mengarungi kehidupan. Mudahkan urusan kami ya Allah ketika kami mendapatkan kesulitan. Limpahi kami rezeki yang banyak penuh keberkahan agar kami mampu menyelesaikan studi dengan memperoleh prestasi yang membanggakan ayah dan ibu kami, membanggakan masyarakat kami, membanggakan Engkau ya Allah. Oleh sebab itu berikan ilmu kepada kami yang bermanfaat ya Allah, agar ilmu itu menjadi lentera di hadapan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Kami menyadari ya Allah, pintarnya kami, berilmunya kami itu semata-mata karena Engkau yang mengajarkan kepada kami, karena Engkau yang beri ilmu ya Allah. Maha suci Engkau. Kami tidak punya ilmu. La ilma lana, kami tidak punya ilmu, kami bodoh ya Allah. Illa ma'allamtana, kecuali Engkau memberi ilmu kepada kami. Berikan kami kemudahan dalam belajar ilmu, memperoleh ilmu, memanfaatkan ilmu, menggunakan ilmu dalam kehidupan nanti. Pada saatnya kami selesai berkuliah, mudah-mudahan kami menjadi manusia yang lebih memberi manfaat bagi sesama. Jadikan ilmu kami ilmu yang memberi manfaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.